Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa di pembelajaran kali ini, yaitu di tema 1, indahnya kebersamaan di muatan ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD Islamic Center Samarinda. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita baca basmalah dulu. Say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu kita kali ini akan membahas tentang bunyi dan pendengaran part 2. Pertemuan kemarin kita sudah membahas yaitu tentang pengertian bunyi, sumber bunyi, jenis bunyi, bagian telinga, proses mendengar, gangguan pendengaran, dan terakhir cara merawat telinga. Kali ini kita akan membahas tentang sifat bunyi, manfaat pemantulan bunyi, dan bunyi pada alat musik. Yuk sama-sama kita bahas pembelajaran kali ini. Kita masuk yang pertama, yaitu sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi merambat juga dalam air dan di udara. Jadi bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ingat, bunyi dapat didengar karena terjadi proses perambatan bunyi. Perambatan bunyi ini tidak dapat terjadi di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Perambatan bunyi paling cepat itu pertama padat, lalu cair, dan paling lambat itu bunyi merambat melalui gas. Contoh bunyi merambat melalui benda padat. Pada gambar kita lihat anak ini bermain telepon-teleponan. Jadi suaranya dapat terdengar oleh temannya melalui benang kasur tersebut, dan benang kasur tersebut termasuk benda padat. Selanjutnya yang insya Allah semua pasti pernah tahu nih. Kalau ke dokter pasti pernah lihat stetoskop kan? Nah, stetoskop merupakan salah satu contoh bunyi merambat melalui benda padat. Selanjutnya, yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong, dan air ini termasuk benda cair. Contoh lain, lumba-lumba. Lumba-lumba, kemarin di pembelajaran sebelumnya, lumba-lumba mengeluarkan suara ultrasonik ya. Dan ternyata lumba-lumba mampu berkomunikasi dengan teman-temannya melalui suara ultrasonik yang dia keluarkan. Itu berarti suara dapat merambat di dalam air. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Ini seperti kita bicara dengan teman-teman lainnya. Atau seperti di gambar, sang ayah berbicara kepada anaknya secara biasa. Itu sudah menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda gas. Selanjutnya, sifat bunyi yang selanjutnya yaitu bunyi dapat dipantulkan. Jadi saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan. Jadi sumber bunyi ini akan mengeluarkan suaranya terkena benda, lalu gelombang bunyinya akan terpantulkan. Jadi namanya gelombang pantul. Macam-macam bunyi pantul antara lain, yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, ketika berbicara di ruangan yang sempit. Kalian mungkin pernah mencoba ketika kalian berteriak di kamar mandi, suara kalian terdengar lebih nyaring. Hal itu disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantulnya amat dekat, sehingga suara akan diperkuat dan menjadi lebih nyaring. Yang kedua, gema. Gema itu adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya.
Contoh, suara orang yang berteriak di lembah atau di tebing. Jadi, gema ini terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Contoh nih. Jadi, saat kita berteriak di tebing, suara kita akan mengenai tebing. Halo, halo, halo. Tebing akan memantulkan suara kita, akan tetapi jarak yang jauh membuat bunyi pantulan tersebut terdengar setelah kita selesai berteriak. Seolah-olah ada yang menjawab teriakan kita. Jadi, saat gema terjadi, suara pantulan akan terdengar setelah kita selesai berteriak. Halo, 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 nanti akan ada suara selanjutnya. Halo, halo, halo. Selanjutnya, gaung. Gaung merupakan salah satu contoh bunyi dapat dipantulkan. Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Kalau gema, tadi setelah selesai dikirim, jadi halo, 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 selesai, baru nanti datang dia. Tapi kalau gaung bahkan sebelum suara selesai, jadi nanti dia akan tercampur. Jadi contoh gaung ini suaranya akan ribut. Jadi suara yang terdengar ketika kita bicara di ruangan yang sangat sempit. Saat gaung, kita tidak dapat mendengar jelas suara yang asli karena tercampur dengan pantulan-pantulan. Hal tersebut terjadi karena bunyi pantul datang bersama dengan bunyi asli. Contoh, ketika gaung terjadi, musik-musik ini kita bisa lihat arah panahnya akan mengeluarkan suara ya, karena mereka sumber bunyi. Karena terpantulkan, nanti mereka akan tercampur. Jadi, untuk mencegah gaung terjadi, dinding ruang pertunjukan musik biasanya dilapisi dengan karet atau busa agar tidak terjadi gaung. Ini juga biasanya di studio rekaman atau bioskop, biasanya di dindingnya dilapisi dengan karet atau busa, jadi supaya suara tidak terpantulkan. Kita masuk selanjutnya yaitu manfaat bunyi pantul. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi keretakan pada logam. Jadi, pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa adanya retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Karena retak-retak ini biasanya tidak terlihat dengan mata, tapi bahaya kalau ternyata ada. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Jadi retakan tersebut akan segera diperiksa sebelum pesawat diizinkan terbang. Selanjutnya pemeriksaan USG, yaitu foto janin dalam perut ibu hamil. Bisa kalian lihat di gambar berikut. Selain itu, pengamatan ultrasonik, pantulan ultrasonik juga bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit berbahaya pada organ tubuh manusia. Contoh jantung, hati, otak, ginjal, dan beberapa organ penting lainnya. Yang ketiga yaitu mengukur kedalaman laut. Jadi bunyi datang. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Dan berdasarkan perhitungan, nanti bisa dapat diukur berapa kedalaman lautnya. Ada rumusnya. Selanjutnya, seperti sistemnya sama seperti mengukur kedalaman laut, hanya saja gunanya yang lain yaitu mengetahui kedudukan benda dalam laut, dapat mengetahui kapal selam dan kelompok ikan dalam laut. Selanjutnya nih, C, bunyi pada alat musik. Yang pertama, gitar. Kita bisa lihat ya, pasti tahu deh, kalian semua pernah lihat. Jadi kalau gitar ada bagian namanya senar, lalu ruang di dalam badan gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik senarnya. Ketika senar gitar dipetik, ruang di dalam badan gitar memperkuat bunyi asli senar sehingga dapat terdengar cukup keras untuk kita dengar.
Yuk sama-sama kita lihat video contoh orang bermain gitar. Selanjutnya, alat musik yang selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi adalah alat musik pukul. Bunyinya dihasilkan dari resonansi udara di dalam badan perkusi. Selanjutnya, trompet. Bunyi trompet berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruang tabung trompet.